Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, penjelasan akidah Imam Malik Junior yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang telaga Rasul pada hari kiamat. Namun di sini pembahasannya tentang bantahan terhadap seorang yang mengikuti jejak Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya Syekh Abdul Muhsin Abbad sudah menulis dalam buku tersendiri. Ini bukunya, Al-Intisar li Sahabatil Akhyar Firradi Abatil Al-Hasan Al-Maliki, pembelaan terhadap para sahabat yang merupakan pilihan Allah dalam membantah kebatilan Hasan Al-Maliki, seorang pengikut kelompok Syiah Rafidhah yang ada di Arab Saudi, khususnya yang bagian selatan. Sebetulnya ini sekali lagi, ini halaman sampai 160-an buku ini. Di dalam kitab Qatful Janadani di sini hanya dinukil sebagian saja dari syubhat Hasan Al-Maliki, khususnya di sini pada halaman 128, Ini akhir-akhir saja yang dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Ini sekedar sekilas info istilahnya, untuk minimal kita ini tidak alergi, tidak fobi dengan istilah bantahan-bantahan, karena itu termasuk bagian agama kita. Allah membantah orang-orang kafir, Allah membantah orang munafikin, Allah membantah orang-orang yang menyimpang dari jalannya. Maka ini pun dipakai oleh para ulama. Jangan mengatakan saya tidak mau bantahan, saya tidak mau neko-neko, saya nggak mau macam-macam. Yang mana macam-macamnya? Kalau macam-macamnya seperti yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang diikuti oleh para ulama salaf, ini wajib untuk kita menerima dengan lapang dada. Kalau kita tidak menerimanya, apalagi dengan istilah ini tidak ilmiah, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi adalah kesombongan yang kata Rasul al-kibr batul haq. Kesombongan adalah
menolak kebenaran. Di antara ilmu adalah membantah kelompok-kelompok sesat atau orang-orang yang sesat. Apalagi di situ ada pembelaan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu kewajiban bagi kita semuanya. Kita wajib membenci orang yang membenci para sahabat. Kita wajib membela para sahabat dari caci makian orang-orang yang menyimpang, entah dari kelompok Syiah Rafidhah atau yang mengikuti jejak mereka. Namun memang kalau masalah bantahan ini butuh konsentrasi yang lebih, nggak boleh ngantuk ya. Nah, nanti gagal paham bahaya. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad halaman 138, wa mimma ja'a fil kitab mimma yata'allaq bidzawdi anil haudi ma yali. Adapun di antara syubhat Hasan Al-Maliki dalam kitabnya yang berkaitan dengan diusirnya sebagian orang dari telaga Rasul. Poin yang ketujuh, kata dia ai min wujuhir rad alaihi fi inkari adalah tas-sahabah. Ini ucapan Syekh Abdul Muhsin Abbad. Bantahan poin yang ketujuh dalam membantah ucapan Hasan Al-Maliki yang mengatakan para sahabat itu tidak adil. Sudah kita sampaikan kata-kata adil di situ maknanya apa? Apa maksudnya para sahabat itu udul adil? Nah, tidak perlu cross check lagi tentang amanah mereka dalam membawa riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika mengajarkan kitab Sunan Abi Dawud atau Sunan Tirmidzi atau kitab-kitab hadis yang lain, ketika beliau membahas rawi-rawi hadis. Misalnya Imam Abu Dawud berkata haddatsanal Qanabi qala Sufyan an fulan sampai kepada tabi'in sampai kepada para sahabat. Dari gurunya Imam Abu Dawud diperiksa thiqah terpercaya atau tidak, ya, dia ini jujur atau tidak, sampai kepada tabi'in, ya, tetap diperiksa. Namun ketika sudah sampai nama sahabat, entah Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, siapapun dari sahabat, sudah stop, tidak perlu dibahas lagi, ya, ini sahabat terpercaya atau tidak. Bahkan seandainya ada seorang tabi'in mengatakan, berkata kepadaku seorang sahabat Rasul misalnya, tidak perlu dicek lagi, sudah sahabat itu udul, ya, wajib diterima apa? Periwayatannya. Itu maksud apa? Para sahabat adalah udul. Ini diingkari oleh Hasan Al-Maliki. Nah, kata beliau, qaluhu wa minal ahadits fi dhammil am qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadisil haud fi dhahabi afwajin min ashabi ila nar. Ini syubhatnya Hasan Al-Maliki tadi. Dia mengatakan di antara hadis yang mencela secara umum para sahabat adalah ucapan Rasulullah SAW dalam hadis telaga, yaitu ketika ada sekelompok orang dari sahabat beliau, ya, yang digiring masuk api neraka. Ini sekali lagi syubhat, hati-hati ya, nanti saya dituduh mencela sahabat. Ini saya menukil ucapan pengikut Syiah, ya, Hasan Al-Maliki. Nanti akan dibantah oleh Syekh. Makanya jangan tuh seliut sedikit bahaya. Nah, kata Hasan Al-Maliki bahwasanya hadis-hadis tentang telaga itu di antara isinya mengatakan ada para sahabat Rasul yang digiring ke api neraka. Fayaqulun Nabi SAW, sampai-sampai Nabi mengatakan ashabi, mereka adalah para sahabatku. Fayuqal la tadri ma ahdatsu ba'dak, namun dikatakan kepada Rasul, engkau tidak tahu apa yang diperbuat setelah engkau meninggal. Al-hadits muttafaqun alaih, hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah kita sampaikan, alil bid'ah mereka juga berdalil, ya, dari kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, liberal dan sebagainya, ya. Namun dari mana munculnya kesesatan itu? Yaitu
kegagalan paham mereka tentang makna dari ayat ataupun hadis tersebut. Jangan kita takjub dulu dengan dalil-dalil mereka. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'kulli bid'atin wa dhalalatin fi hadil ummah. Sesungguhnya salah memahami, gagal paham tentang firman Allah, sabda Rasul, ini adalah sumber kesesatan, kebid'ahan di tengah umat. Beliau juga mengatakan dalam halaman yang lain, wahal kharajatil khawarij wa tazatil mu'tazilah wa rafatil rawafid wa aftaraqatil ummah ila salasin wa sayna firqah illa bita'wilil fasid. Tidaklah kelompok khawarij, kelompok teroris, mereka memberontak. Tidaklah kelompok mu'tazilah, mereka menyimpang. Tidaklah kelompok syiah rafidah, mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Dan tidaklah umat terpecah belah menjadi 73 golongan, kecuali sebab utamanya at-ta'wilul fasid, salah mentafsirkan ayat dan hadis. Di antaranya Hasan Al-Maliki memakai hadis tentang telaga untuk menvonis para sahabat masuk neraka, untuk mencaci maki para sahabat. Naudzubillah min dalik. Kemudian kata Hasan Al-Maliki, ini masih syubhatnya Hasan Al-Maliki, wa fi ba'di al-fadhihi fil Bukhari, dan di dalam lafaz yang lain dalam Sahih Bukhari ada kata-kata Hasan Al-Maliki, fala ara yanju minkum illa mislu hamalin na'am. Kata Hasan Al-Maliki, Rasul mengatakan, aku tidak melihat yang selamat dari kalian, minkum, yang dimaksud kata Hasan Al-Maliki para sahabat, kecuali seperti binatang ternak yang terlantar, artinya sedikit yang selamat dari api neraka dari kalangan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi syubhat dari Hasan Al-Maliki. Fayatil mu'arid li sana'il am bihadza dhammil am. Kemudian kata Syekh Hasan Al-Maliki ini menabrak ayat-ayat hadis tentang pujian terhadap para sahabat yang banyak dengan hadis tadi. Kemudian Hasan Al-Maliki mengatakan, kaifa taj'aluna li sahabati mizatan wa qad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yanju minhum illal qalil. Bagaimana kalian menjunjung, menyanjung para sahabat, sedangkan Rasul mengatakan tidak ada yang selamat dari api neraka dari sahabat kecuali sedikit saja. Wa anal baqiyata yukhaduna ilan nar, dan kebanyakan mereka para sahabat masuk neraka. Ini kesimpulan dari seorang Syiah Rafidhah Hasan Al-Maliki. Wa qala an hadzal hadits aidan kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yanju min ashabi yaumal qiyamah ilal qalil. Dia juga mengatakan pada halaman yang lain, Nabi telah mengabarkan tidak ada yang selamat dari para sahabat pada hari kiamat kecuali sedikit sekali. Kama sabata fi Sahih Bukhari Kitabir Riqaq, dalam Sahih Bukhari katanya. Kemudian sekarang dibantah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Bismillah. Kata Syekh, wa yujabu anhu bi anna lafzul hadis fi Sahih Bukhari fi Kitabir Riqaq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu. Ini juga kita diajari cara membantah. Kalau mereka membawakan dalil dari hadis, cross check dulu, teliti dulu hadisnya. Kalau dalam Sahih Bukhari lihat lafadznya itu sama ndak, jangan gangge saja, jangan langsung sami'na wa ata'na begitu saja, harus cross check, apalagi berkaitan dengan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, kalau hadisnya dalam Sahih Bukhari lengkapnya itu seperti ini. Baina ana naimun fa idza zamratun. Nabi bersabda, ketika aku tidur, namun bukan taklim ini Rasul tidurnya wahyu. Kalau antum
Capean ya. Iya, bangun. Nah, kata Abu Hurairah, Rasul bersabda, ketika aku tidur, aku diperlihatkan sekelompok orang, zamratun. Hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum. Ketika aku mengenali mereka, ada seorang dari mereka terlepas dariku. Faqala halumma. Kemudian dikatakan kemarilah. Faqultu aina? Kemana? Qala ilan nar, ke dalam api neraka. Wallahi, qultu wa ma sya'nuhum. Kemudian aku mengatakan, kenapa mereka ini? Qal, dikatakan innahum irtaddu ba'daka ala adbarim kahqari. Mereka ini murtad dari agamamu atau dari Islam sepeninggalmu. Summa idza zamratun. Kemudian muncul lagi sekelompok orang tadi atau yang lain. Hatta idza araftuhum kharaja rajul min baini wa bainahum. Kemudian keluar dari mereka seseorang, faqala halumma, kemarilah. Qultu aina, kemana? Qala ilan nar, ke dalam api neraka. Qultu wa ma sya'num, aku pun berkata, ada apa dengan mereka? Dikatakan innahum irtaddu ba'daka ala adbarim kahqari. Mereka ini murtad sepeninggal engkau Nabi Muhammad. Fala urahu yakhlusu minhum illa masalu hamalin na'am. Kemudian di akhir hadis ini, intinya akhir hadis ini, kata Rasul, aku tidak melihat yang selamat minhum, dari mereka, kecuali sedikit saja. Paham tidak antum? Bagaimana membantahnya? Ulangi panjang kali. Ini sudah kita tekankan tadi poin yang terakhir itu. Ini salah satu kebiasaan al-bid'ah. Suka berdusta, suka mengotak-ngatik di antaranya lafaz-lafaz hadis. Kalau ayat mereka nggak berani, pasti ketahuan, takut dikafir-kafirkan. Kalau hadis, mungkin ada yang nggak punya Sahih Bukhari, nggak bisa neliti, ganggu saja. Nah, di sini ditekankan bahwa saya dalam Sahih Bukhari itu riwayatnya minhum, dari manusia, tidak khususkan para sahabat. Kalau Hasan al-Maliki tadi mengatakan minkum, seolah-olah apa? Ditujukan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya secara umum ahlul bidah itu kadzabun, pendusta. Sebagaimana juga kata Imam Asy-Syafi'i tentang Syiah Rafidah, ma ra'aitu qauman ashhada bizur minar rafidah. Ma ra'aitu qauman min al-ahwa ashhada bizur minar rafidah. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah melihat seorang pun dari atau sekelompok orang dari ahli bid'ah yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Ayat-ayat saja mereka berani otak-atik, mereka tambah-tambah, mereka kurang-kurangi. Apalagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi kebiasaan ahli al-bidah. Namun itu juga menular kepada yang masih mengaku dai sunnah. Mengatakan calon presiden panen dosa, besoknya diingkari. Enggak, saya cuma mengingkari sistem. Nah, ini ada ketularan orang-orang Syiah Rafidah. Sudah manhajnya, akidahnya menyerupai mereka, akhlaknya juga menyerupai mereka, yaitu al-kirib, naudzubillah min dzalik. Kemudian dibawakan oleh Syekh, ini juga salah satu metode dalam membantah. Setelah dibawakan hadis aslinya, kemudian dibawakan ucapan para ulama yang menjelaskan hadis tersebut. Karena apa? Bisa jadi orang-orang itu tadi, kamu siapa kok membantah saya? Di sini dibawakan ucapan para ulama. Kita juga sama, ketika kita membantah orang-orang yang menyimpang, kita juga sampaikan ucapan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Ini salah satu metode untuk mengokohkan bantahan kita dengan bukti yang otentik. Syekh Abdul Muhsin Abbad membawakan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam syarahnya tentang hadis tadi. Qauluhu baina ana naimun, ketika aku tertidur, kadza binun lil aksar.
Kalau antum baca syarahnya para ulama itu dibahas pertama dari segi bahasa. Baina ana naimun, di situ dengan nun, yaitu naimun. Naimun artinya apa? Tidur. Dijelaskan itu sakelnya pun apa? Dibahas oleh para ulama. Sangat teliti sekali mereka. Kada bin nun lil aktsar, kebanyakan perawi hadis meriwayatkan ucapan Rasul dengan kata-kata baina ana naimun, ketika aku tertidur. Namun ada riwayat yang lain, walil kushmayhaini, ini yang istilahnya mentranskrip Sahih Bukhari, namanya Kushmayhaini, dia mengatakan bukan naimun namun qaimun, ketika Rasul berdiri. Beda panun dengan apa? Qaf. Ini biasa dalam periwayatan ada istilahnya perbedaan ungkapan, namun tidak saling bertabrakan. Dan itu salah satu bentuk amanah ilmiah para ulama hadis khususnya. Mereka jelaskan ini qaf, ini nun, dan seterusnya. Dijelaskan, tidak disembunyikan. Wa huwa aujah, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, kata-kata baina ana qaimun ini lebih tepat, ketika aku berdiri, yaitu maksudnya wal murad bihi qiyamu alal haud yaumal qiyamah, yaitu ketika aku berdiri di telaga. Karena Rasul pertama bersabda, ana faratukum al haud, aku menanti kalian, mendahului kalian di telaga. Rasul berdiri di telaga. Wa tuwajja al ula bi anna ra'a fil manam fid dunya ma sayqa fil akhirah. Namun kata-kata ketika aku tertidur itu juga tidak salah, yang maksudnya adalah Rasul pernah bermimpi di dunia akan apa yang terjadi pada waktu di hari kiamat, terutama di telaga beliau. Kemudian waqala aidan, Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah berkata, Rasul bersabda tadi pada akhir hadis, aku tidak melihat yang selamat minhum, dari mereka. Ini menunjukkan apa? Yang benar minhum, bukan minkum. Sekali lagi, beda domir, kata ganti, ini fatal akibatnya. Mencaci maki para sahabat dengan kata-kata apa? Minkum tadi. Kata Ibnu Hajar Asqalani, yakni min haula'il ladzina danau minal haud, yaitu yang tidak selamat dari mereka itu maksudnya secara umum, bukan para sahabat Rasul SAW, manusia kaum muslimin. Yang mereka itu tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, mereka yang diusir itu ada dua golongan, yang murtad dan ahli apa? Al-bidah. Para sahabat bukan yang murtad, bukan ahli al-bidah. Seandainya para sahabat diusir dari telaga Rasul, apalagi kita. Mereka yang paling ittiba kepada sunnahnya Rasul, mereka yang paling cinta kepada Rasul, mereka yang paling membela Rasul. Kalau mereka diusir, mereka nggak selamat, apalagi kita. Maka sekali lagi, sungguh batil ucapan Hasan al-Maliki tadi. Kemudian kata beliau, wa qala aidan wal mana annahu la yaridu minhum illal qalil li'anal hamal fil ibil qalilun binisbah li ghairi. Nama maknanya sama, yang tidak selamat itu sedikit, yang selamat itu sedikit sekali. Namun sekali lagi tidak ada kata-kata minkum, yaitu yang dimaksud para sahabat. Wa lafdzul ladzi warada fil hadis, beliau Syekh Abdul Muhsin Abbad tegaskan lagi, lafaz yang ada dalam hadis itu fala arahu atau urahu yakhlusu minhum illa mathalu atau mislu hamali an-na'am ai minaz zamrataini al-madhkuratain fil hadis, yaitu maksudnya orang-orang yang dilihat oleh Rasul tadi, dan mereka bukan dari kalangan para sahabat. Wal ma atau wa huwa la yadullu ala anna alladziina uridu alaihatani zamratani faqat, dan hadis tadi tidak hanya menunjukkan sekelompok orang yang disebut dalam hadis, namun banyak, bukan intinya bukan para sahabat. Wal maliki awrada lafdzal hadis ala lafdin khati'in lam yarid fil hadis. Adapun Hasan al-Maliki tadi membawakan riwayat hadis yang tidak ada dalam kitab hadis, ngarang-ngarang sendiri. Memang itu kebiasaan mereka,
Wa binan alaihi hakamala sahaba hukman aman khati'an, karena dia sudah keliru membawakan lafaz hadis, maka dia pun salah menghukumi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala fihi wa fi ba'di alfadhi fil Bukhari fala ara yanju minkum illa mislu hamalin na'am. Hasan al-Maliki mengatakan di dalam lafaz Bukhari dikatakan tidaklah aku melihat yang selamat dari kalian minkum kecuali sedikit. Sekali lagi ini tidak ada dalam lafaz Sahih Bukhari, yaitu karangan-karangan Hasan al-Maliki saja. Faja bilafzi minkum alal khitab badala minhum. Mereka atau dia ini membawakan lafaz minkum sebagai ganti lafaz minhum. Ini sekali lagi banyak, bahkan terkadang salah harokat saja itu bisa salah akidah. Ketika kelompok Mu'tazilah tidak mengimani Allah berbicara, wa kallamallaha Musa taklima, itu kata mereka, Musa berbicara dengan Allah. Kalau sebagian orang yang tidak pernah belajar akidah salaf ganggu saja, apa sih? Kan betul Nabi Musa berbicara dengan Allah. Padahal yang benar lafadznya apa? Wa kallamallahu. Itu yang ada dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang berbicara dengan Nabi Musa. Allah sebagai mutakallim yang berbicara. Ketika kelompok Mu'tazilah tidak mau mengimani sifat berbicara, mereka mengatakan wa kallamallaha, Allah sebagai objeknya. Ini memang bahasa Arab sangat amat luar biasa telitinya. Contoh lagi, tes ini biar nggak ngantuk. Boleh ndak? Ini dengan bahasa Arab, boleh ndak orang mengatakan ad'u al-mayyita? Ada yang bisa bahasa Arab? Dikit aja. Ad'u al-mayyita. Atau kita kasih pilihan lah, biar lebih. Nah, mana yang benar? Ad'u al-mayyita atau ad'u lil mayyiti? Bedanya cuma ada lamnya saja. Ad'u al-mayyita dengan ad'u lil mayyiti. Bismillah. Awas, salah ini antara tauhid dan syirik. Taruhannya itu, taruhannya tauhid dan syirik. Takut ya? Alhamdulillah masih punya rasa takut. Memang harus punya takut. Jatuh ke dalam kesyirikan. Itu dalam bahasa Arab. Nggak ada yang satu pun. Kerja kelompok apa sudah. Nggak ada. Yang benar ad'u lil mayyit. Masya Allah, ini namanya tauhid. Ad'u lil mayyit. Aku mendoakan yang meninggal. Rabbana ighfir lana, la adalah Rabbana ighfir lana wali ikhwanin adali. Aku mendoakan yang meninggal. Kalau ad'u al mayyit, aku berdoa kepada mayit. Boleh enggak? Boleh enggak? Bedanya cuma lam saja. Salah tadi penggunaannya atau tidak pakai lam, ini masuk ke dalam syirik. Ad'u al mayyit itu artinya aku berdoa kepada mayit. Ya wali fulan misalnya, berilah aku rezeki, berilah aku jodoh, berilah aku kesembuhan. Ini syirik. Berdoa kepada mayit. Namun ada ulil mayit, aku mendoakan yang telah meninggal dunia. Paham enggak? Nah, makanya belajar bahasa Arab. Nah, tapi dari ahli sunnah, bukan dari ahli bid'ah. Nah, taib. Kemudian kata beliau, wa binan alaihi qal kaifa taj'aluna li sahabati mizatan.
dari salah pembawaan riwayat tadi, maka dia pun salah menghukumi para sahabat Rasulullah SAW dengan mengatakan bagaimana kalian menjadikan sahabat ini memiliki kedudukan, sedangkan Rasul mengatakan tidak ada yang selamat dari mereka kecuali sedikit. Wa anal baqiya yukhaduna ilan nar, dan kebanyakan mereka masuk ke dalam api neraka. Dia juga mengatakan yang sama dengan tadi, tidak perlu kita ulangi. Yang intinya bahwasanya kesalahan tersebut, kata beliau, wa hadza kadzibun ala Rasul sallallahu. Ketika dia salah membawakan riwayat tadi minkum, itu secara otomatis dia berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempatnya di dalam api neraka. Fa inna lam yukhbir anas ashabau lam yanju minhum ilal qalil. Rasul tidak pernah mengatakan sahabatnya tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Bahkan sebaliknya, Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah apa? Generasiku. Kalau sebaik-baik generasi tidak ada yang selamat kecuali sedikit, apalagi setelah mereka. Naudzubillah min dzalik. Padahal Rasul mewasiatkan kita untuk mengikuti metode para sahabat, pemahaman para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Wala ala hadzal ladzi waqa minal maliki hasala khata'an la amdan. Namun Syekh di sini masih husnudzon, barangkali dia ini keliru, tidak apa? Tidak sengaja. Cuma wallahu ta'ala alam, sebagaimana kata Imam Syafi'i, orang-orang Syiah Rafidhah itu kebiasaannya memang apa? Berdusta. Nah, wallahu alam. Wa amma ma jaa fi ba'dil ahadits min anna yudhadu an haudi unasun min ashabi wa annahu yaqul ashabi wa fi ba'dil alfat usayhabi fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak fahuwa mahmulun alal qillah allati irtaddat minhum ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang mengatakan ya Allah mereka adalah para sahabatku, dalam riwayat usayhabi, yaitu maksudnya tadi adalah yang murtad dari al-Islam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah murtad bukan namanya sahabat, karena definisi sahabat itu siapa? Yang berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian yang murtad sampai mati tidak masuk Islam lagi, maka dia bukan tergolong para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qutilu fi riddatim ala aidil juyush al-mudhafara allati ba'atha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdul Abbad, wa aku katakan, idza kana masir aksari ashabi Rasulullah sallallahu ila nar wa anna la yanju minhum ila al-qalil mislu hamalin na'am bi za'mi hadha za'im falata sya'ri ma huwa al-masir al-yufakkir bi al-malik li nafsihi. Kata Syekh Abdul Abbad, kalau dikatakan para sahabat kebanyakannya masuk neraka, tidak ada yang selamat kecuali sedikit, bagaimana dengan penulis Hasan Al-Maliki? Apakah dia yang selamat? Naudzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah wa naudzubillahi minal khidlan. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Bal inna suhbata syar'iyyah bizamil maliki lam tasul illa lil muhajirin wal ansar qabla sulhul Hudaybiyah. Kemudian sudah kita sampaikan sebelumnya, Al-Maliki tadi, yaitu Hasan Al-Maliki, mengatakan namanya sahabat hanyalah kaum muhajirin, kaum Al-Ansar sebelum perjanjian Hudaybiyah. Berarti setelah itu tidak dikatakan sahabat. Berarti banyak dari sahabat yang tidak diakui. Wa man ba'dahum laysu minas sahabat bizami wa ala hada fa inna qalu inna la yanju minas sahaba ila al-qalil mislu hamarin na'am wa anal baqiya yukhaduna ila an-nar yakunul murad bi as-sahaba alladziina kanu qabla al-Hudaybiyah. Kata Hasan Al-Maliki, yang banyak masuk neraka itu yang mereka ini dikatakan sahabat setelah perjanjian Hudaybiyah.
Ya, yang selamat ya itu sedikit sekali, yaitu dari kalangan sahabat Muhajirin wal Ansar sebelum Hudaybiyah tadi. Itu pemikiran Hasan al-Maliki. Kemudian kata Syekh, "Faida kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu hadil ummah la yaslamu minan nar faman la yaslam minha." Kalau para sahabat dikatakan masuk neraka kecuali sedikit saja, lalu siapa yang selamat dari api neraka? Sedangkan Allah banyak memuji para sahabat, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum dan masih banyak lagi ayat yang lainnya. Bal innal yahuda wan nasara lam yaqulu fi ashabi Musa wa Isa mislu hadhil maqalatil qabihah. Bahkan orang Yahudi, orang Nasara itu masih lebih baik daripada orang Syiah Rafidhah seperti Hasan al-Maliki. Kenapa demikian? Ini beliau sebetulnya meringkas dari ucapan ulama salaf yang bernama Imam Asy-Sya'bi. Imam Sya'bi pernah mengatakan orang Yahudi, orang Nasara itu lebih baik daripada Syiah Rafidhah tentang masalah sahabat Nabi. Bagaimana demikian? Kok bisa? Kata Imam Asy-Sya'bi, kalau orang Yahudi ditanya siapa manusia terbaik setelah para nabi, mereka akan mengatakan sahabatnya Nabi Musa. Orang-orang Nasara kalau ditanya siapa manusia terbaik setelah Nabi Isa, mereka akan mengatakan Al-Hawariyun, sahabatnya Nabi Isa. Namun kalau antum bertanya kepada orang Syiah Rafidhah siapa manusia terjelek, mereka akan mengatakan para sahabat Rasulullah SAW. Syiah Rafidhah lebih jahat, lebih sesat, lebih kufur daripada Yahudi dan An-Nasara. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu ta'ala. Nah, kita lanjutkan lagi tadi bahwasanya para ulama salaf, ulama Ahlussunnah, terkadang mereka ini lebih getol membantah kelompok-kelompok sesat yang menisbatkan diri kepada kaum muslimin. Sebagaimana ucapan ulama salaf, li an aghzuwa man radda hadis Rasul sallallahu ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatum minal atraq. Aku lebih suka membantah, memerangi orang yang membantah sabda Rasul daripada aku memerangi orang-orang kafir. Bukan karena cinta kepada orang kafir, tidak, naudzubillah min dzalik. Akan tetapi memerangi orang yang sesat dari kaum muslimin itu seperti kata ulama salaf menjaga modal usaha. Dalam perdagangan ada modal usaha, ada keuntungan. Antum sebagai pedagang mana yang lebih dijaga? Keuntungan atau modal? Kalau bisa dua-duanya, untung ya juga modalnya tetap. Cuma yang paling utama menjaga modal usaha. Itulah yang dilakukan oleh ulama salaf ketika mereka getol memerangi ahlul bid'ah. Tujuannya agar umat ini bersih, akidahnya bersih, ibadahnya. Ketika nanti melawan orang-orang kafir, mereka akan menang. Namun kalau kaum muslimin masih berlumuran dengan syirik, bid'ah dan masih banyak penyimpangan, tidak akan mungkin menang. Karena Allah telah berjanji, in tansurullaha yansurkum. Tanpa tauhid nggak mungkin kaum muslimin akan menang. Makanya mereka banyak membantah kelompok-kelompok sesat tersebut, dan ini yang juga ingin kita ikuti. Meskipun yang menyimpang masih mengaku Ahlussunnah, tetap kalau batil dikatakan batil. Jangan ganggei saja. Ungkapannya indah, retorikanya indah, kan profesor doktor. Meskipun mbahnya profesor, tetap kalau batil katakan batil. Nah, bagaimana jika pemimpin saat ini tidak menjalankan rukun-rukun kalimat tauhid? Ini ada bau-bau. Yang pertama, kita wajib tetap menghormati pemimpin kaum muslimin selama dia masih muslim. Tidak boleh mencaci maki, apalagi mengatakan panen dosa, kemudian ingkari. Ini manhaj mencela-menceli, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kita doakan semoga pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dimaksud dengan asluddin? Asluddin pokok agama, akidah. Apakah kalimat tauhid itu termasuk perkara asluddin? Iya, ya. Belum tahu kok sudah ngomentari pemimpin. Nah, ini aneh, ya. Apakah kalimat tauhid itu termasuk perkara asluddin? Iya, termasuk usuluddin, ya. Yang tidak ada udzur bagi yang tidak memahami kalimat tauhid, ya. Secara umum ada udzur bil jahal. Ya, orang jahil itu ada udzur, makanya tidak boleh dikafirkan selama dia masih apa? Jahil. Beberapa teman anak menuduh kita yang menisbatkan diri sebagai salafi adalah murji'ah. Ini sudah kita bahas kemarin, ya, di majelis kita kemarin malam. Masalah murji'ah, bahkan jangankan kita, Syekh Albani ya dituduh apa? Murji'ah, ya. Syekh Ali bin Hasan juga sama dituduh murji'ah. Banyak tuduhan-tuduhan dusta kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kemarin juga kita sampaikan, bahkan Syekh Albani juga diusir dari Universitas Islam Madinah karena dianggap radikal, dianggap terlalu keras dan sebagainya. Padahal masih di lingkungan apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Syekh Ali juga banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Di antaranya tuduhan murji'ah. Jangankan ulama sekarang, ulama salaf dahulu. Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in, dituduh juga murji'ah. Ada seorang dari kelompok Khawarij yang bernama Syaiban bin Faruh. Dia mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mubarak, apa pendapatmu tentang orang yang berzina minum khamr?" Kata Imam Abdul Mubarak, la ukhriju minal iman. Aku enggak mengeluarkannya dari iman. Dia masih mukmin, dia masih muslim. Kata orang Khawarij tadi, ala kibari sinnika sirta murji'iyah. Apakah karena engkau sudah tua, engkau menjadi murji'ah? Nah, ini tuduhan dusta kepada seorang ulama tabi'in. Ya, dan ini sekali lagi sunnatullah yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan akidah salaf pasti akan apa? Dituduh macam-macam, radikal, bahkan dipecat dari kedudukannya. Ini suatu apa? Sunatullah. Cuma masalahnya kadang ada yang nggak gentle, ya, ingin cuci muka, cuci apa? Mulut, ya, enggak kok, nggak dipecat, cuma dia yang keluar sendiri. Nah, ini kadang ada memutarbalikkan fakta. Ini yang kita katakan tadi ada dustanya. Nah, dan mereka mengkafirkan pemerintah sebagai kafir musyrik dan kafir murtad. Apakah mereka khawarij? Iya, kalau sudah mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, dia adalah khawarij. Adakah sunnah yang menganjurkan anak yang baru lahir diadzankan? Tidak ada. Tidak ada hadis yang sahih yang mensyariatkan adzan bagi anak yang baru lahir, apalagi secara makna hayyalas shalah. Masa anak baru lahir disuruh apa? Kalau sholat betulan antum pingsan nanti. Orang mati diadzani, kalau bangkit lagi antum mau ngimami. Orang mau haji diadzani, adzan untuk panggilan apa? Sholat itu saja. Nah, apakah hukum sholat berjamaah dengan orang-orang Ahmadiyah? Ahmadiyah kafir, tidak sah sholat di belakang orang kafir. Bahkan Imam Bukhari juga mengatakan tidak sah sholat di belakang kelompok Syiah Rafidah atau kelompok Jahmiyah. Nah, apalagi Ahmadiyah, kata ulama mereka non muslim, alias kafir. Nah, apa indikasi seorang dai dikatakan sebagai ahlu syubhat, tetapi juga menyebarkan sunnah? Bagaimana menyikapinya? Apakah masih boleh dekat dengan mereka? Ya, diantaranya seperti yang sudah sering kita sampaikan, ikut-ikutan membela demonstrasi atau mencaci maki pemimpin kaum muslimin, kemudian juga selfie dengan ahlul bid'ah, kan? Bermesraan dengan ahlul bid'ah, kemudian juga istilah bersilat lidah untuk membenarkan perbuatan-perbuatannya tersebut. Ini adalah dai-dai yang syubhat. Maka kalau antum mau syubhat silahkan duduk, kalau antum mau kebenaran tinggalkan, karena asyubha khatafah. Syubhat itu apa?
cepat menarik, sedangkan hati al-qulub dhaifah, hati itu lemah. Meskipun masih mengaku ahli sunnah, namanya pengakuan. Hasan al-Maliki juga mengaku apa? Ahli sunnah. Banyak yang mengaku ahli sunnah, namun ahli sunnah gang 2, gang 3, gang 4. Nah, masih. Nah, apakah benar urutan salat saya takbir, yaitu takbiratul ihram maksudnya, baca doa istiftah, baca ta'awudz, basmalah? Iya benar. Iya, mulai takbiratul ihram, kata Rasul, idza qumta ila sholati fakabbir, apabila engkau ingin salat, bertakbirlah, itu takbiratul ihram. Kemudian summa qra' ma tayassara Al-Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, yaitu Al-Fatihah di antaranya. Apa hukumnya salat dengan cepat? Kalau sampai meninggalkan tumak nina yang termasuk rukun salat tidak sah. Seperti kisah seorang yang datang ke masjid, di situ Rasul melihat orang itu salat, Kemudian orang itu datang kepada Rasul mengatakan Assalamualaikum, dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Rasul pun mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu karena engkau belum salat. Padahal orang itu sudah salat sampai 3 kali diulangi. Itu salat tahiyatul masjid. Namun kata Rasul, dia tidak sah salatnya. Kenapa? Di antaranya karena tidak tumainah, karena cepat sekali salatnya. Kalau cepatnya sampai menghilangkan tumainah, maka tidak sah salat orang tersebut. Masya Allah, panjang sekali satu halaman. Bagaimana sikap saya jika melihat mengetahui ada seorang yang berbicara tentang agama dari golongan al-bid'ah? Tinggalkan alil bid'ah, tinggalkan majelis mereka. Saya ingin menantangnya dan saya pernah mencoba beri nasihat, tetapi dia selalu mengejek dan akan tetap kokoh dengan pendapatnya. Ya sudah, antum tahu kayak gini, ngeyel. Antum jaga diri antum dari syubhatnya mereka, tinggalkan mereka, jangan dekat-dekat dengan syubhat. Bahkan Rasul mengatakan man sami'adukum bid-dajjal falyananu, barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh dari Dajjal. Dan kata Imam Ibn Battah, syubhatnya al-bid'ah lebih lengkap daripada syubhatnya Dajjal. Bagaimana strategi dakwah kepada nenek saya yang Nasrani? Sering-sering diajak makan bareng, ditraktir, dikasih hal-hal yang menyenangkan dia sambil diselipi dakwah kepada al-Islam. Tetap sampaikan dakwah, diterima atau tidak, serahkan hidayah kepada Allah. Doakan semoga mendapatkan hidayatu al-Islam. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.